Nah, udah mulai. Ini adalah penaksiran tekstur tanah. Soil texture assessment by using finger or finger assessment by Dr. Cahyo Wibowo. Ini sampel tanah. Kalau perlu kamu ini agak ke sini, ini bergerak aja nggak apa-apa. Ini adalah sampel tanah. Sampel tanah ini kita tambahi air. Kalau perlu ke situ, Bu. Tambahi air. Sedikit demi sedikit. Tambahi air sedikit demi sedikit. Sambil dipicit-picit. Dipicit-picit. Dipicit-picit untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan yang ada. Gumpalan-gumpalan yang ada. Jadi gumpalan-gumpalan yang ada itu harus dihancurkan. Sebab gumpalan-gumpalan itu bisa mungkin merupakan kerikil. Kalau memang kerikil dia harus dikeluarkan dari sampel. Atau bisa juga dia gumpalan yang memang bisa dihancurkan. Yang bisa dihancurkan. Ini kita ini kan. Jadi ini memang butuh waktu agak lama ini menghancurkan gumpalan-gumpalan yang ada. Gumpalan yang kadang-kadang hanya sebesar biji kacang hijau atau lebih kecil dari biji kacang hijau gitu ya. Nah, dalam proses ini air boleh terus ditambahkan. Dalam proses ini kita boleh menambahkan air terus, tapi juga nggak boleh berlebih air itu. Tapi kita boleh menambahkan air terus sampai kelengketannya maksimum ya, kelengketannya maksimum. Atau sampai tanah ini atau sampel tanah ini mencapai plastisitas maksimum. Plastisitas maksimum. Kita boleh tambahkan air, tapi juga jangan sampai berlebih. Ini juga kita sambil merasakan kelengketannya. Kelengketannya itu dirasakan. Apakah sangat lengket atau lengket? Apakah sangat lengket atau lengket, atau agak lengket atau tidak lengket. Nah, kebetulan untuk sampel ini boleh dikatakan ini sangat lengket ini. Nah, ini saya keluarkan ini kerikil gini, kerikil itu kan pengertiannya partikel yang di atas 2 mm gitu ya. Ini kalau digini-ginikan terus ini ada terasa ini, oh ini kerikil, kita keluarkan dulu. Kita keluarkan. Ini udah terasa ini kelengketannya, ini sangat lengket ya, sangat lengket. Kita boleh tambahkan air terus sampai kelengkatannya maksimum ya. Tapi juga nggak boleh berlebihan penambahan air itu. Sebab kalau berlebihan nanti juga kita bisa salah kesimpulannya. Tanda bahwa air yang kita tambahkan itu berlebih adalah bila ketika kita tambahkan air itu kelengketannya tuh berkurang. Nah, itu berarti air yang kita tambahkan itu sudah berlebih.
Nah ini untuk menaksir kelengketan ya kita ginikan, terus kita lepaskan jari-jari ini, jempol dengan telunjuk ini kita lepaskan. Nah ini sampel tanah ini kita coba langsung bikin menjadi silinder kurus. Karena kita dengan melihat sampelnya tadi di awal, kita udah tahu bahwa dia pasti bisa dibikin jadi silinder gemuk. Nah kita coba langsung aja bikin jadi silinder kurus. Nah coba kita bikin silinder kurus ya. Silinder kurus itu adalah yang panjangnya 13 cm, diameternya 0,6. Nah, cara bikin silinder tuh begini. Kita langsung pakai jari-jari kita. Jadi bukan digini-ginikan, bukan, tapi langsung kita bentuk dengan jari-jari seperti ini supaya lebih rata. Jadi begini. Silinder kurus. Silinder kurus. Silinder kurus tuh yang tadi panjangnya 13 cm. Panjangnya 13 cm. Diameternya 0,6 cm. Jadi ini harus benar-benar silinder ya. Jadi penampangnya itu silinder. Penampangnya harus benar-benar silinder. Penampangnya harus benar silinder. Ini udah jelas lebih dari 13 cm. Ya, ini udah jelas lebih dari 13 cm dan diameternya kita ukur juga udah 0,6 cm ya. Diameternya. Nah, silinder ini diminta dibuat jadi U. Jadi U. Dia bisa sebentar, ini rupanya agak, kita ulang lagi ya, agak terlalu basah sehingga kita harus tambahkan lagi sampel yang tadi nggak terasa tadi itu terlalu basah. Jadi kita ulang lagi nih silinder apa tadi, silinder kurusnya kita ulang, terlalu basah. Kalau terlalu basah juga akan menimbulkan kesimpulan yang salah. Nah ini saya udah tadi barusan tuh airnya terlalu banyak atau terlalu basah sampelnya, makanya saya tambahkan tanah lagi. Nah kalau sekarang sih cukup nih, artinya tepat airnya. Ini karena tadi saya nambahkan air, saya tambahkan tanah, maka masih ada beberapa gumpalan yang hadir lagi gitu ya dari sampel tanah yang baru. Nah, coba kita bikin lagi menjadi apa tadi? Silinder.
silinder yang panjangnya 13 cm. Panjangnya 13 cm. Panjangnya 13 cm. Wah, ini terlalu. Bentar. Tuh, jangan dimatikan ya videonya, jangan dimatikan. Apa namanya, Bu? Apa nama? Ini saya ganti porselennya karena terlalu basah yang ini sehingga ketambahan air. Nah ini ya. Ini jadi silinder kurus. Tadi barusan saya ganti porselennya karena porselen yang lama ini terlalu basah, sehingga membuat sampelnya jadi terlalu basah juga. Nah ini silinder kurus. Permukaannya harus silinder ya. Bukan permukaan, penampangnya harus silinder. Penampangnya harus silinder. Panjangnya sudah 13 cm, diameternya juga sudah 0,6 cm. Kita coba menjadi U. Nah, coba gerakannya nih. Kita rubah jadi U. Huruf U. Ternyata tidak retak ya. Jadi U tidak retak ya. Tidak retak. Terus U ini dibentuk lagi menjadi cincin. Menjadi cincin. Nampaknya bisa, tapi ini karena kurang rapi, saya ulang lagi. Menjadi cincin. Tadi huruf U bisa ya. Huruf U bisa. Makanya saya rubah menjadi cincin. Kita sekarang cincin ini harus bisa diangkat. Oke. Rupanya cincinnya juga tidak retak ini. Sebentar. Tapi harus coba kita tes bisa diangkat nggak. Oh, ternyata bisa diangkat cincin ini. Cincin bisa diangkat tanpa retak. Cincin bisa diangkat tanpa retak ya. Ini cincin bisa diangkat tanpa retak, berarti kita bisa simpulkan ini tanah clay atau liat ya, tanpa retak. Tidak semua sampel tanah bisa mencapai tahap ini ya. Nah, kalau ada yang mungkin hanya sampai silinder gemuk saja dan sebagainya. Udah, matiin. Sini. Ini dipencet yang merahnya.